Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya James Mesak dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab dan kita masuk di dalam seri yang ke-82 di mana kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Yeremia bagian yang kedua. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat isi dari kitab Yeremia. Jadi beberapa pemikiran Nabi Yeremia yang tertuang di dalam tulisannya di kitab Yeremia. Yang pertama adalah pengertian Yeremia tentang Allah. Dituliskan dalam kitab Yeremia bahwa Allah adalah pencipta dan Tuhan yang berdaulat yang memerintah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan dituliskan juga bahwa semua ilah bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Sedangkan Allah Israel itu menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Ia juga adalah Allah yang tahu isi hati manusia dan merupakan sumber hidup bagi semua yang berharap kepadanya. Umatnya dikasihi dengan amat sangat, tetapi Tuhan juga menuntut ketaatan dan kesetiaan mereka. Korban-korban persembahan kepada ilah-ilah kafir dan persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada Allah oleh umat yang murtad adalah kejijikan baginya. Lalu yang kedua, Yeremia dan penyembahan berhala. Jadi sejak awal Nabi Yeremia memberitakan hukuman dan keberdosaan Yehuda membuat hukuman itu tidak terelakkan, dan perbuatan dosa yang khusus ditentang Yeremia ialah penyembahan berhala. Karena begitu banyak ilah-ilah kafir yang menjelaskan bahwa praktek itu sudah meluas dan banyak ragamnya. Baal, Molok, dan Ratu Langit disebutkan. Dan di bait suci terdapat berhala-berhala. Di pinggiran Yerusalem, anak-anak dipersembahkan kepada Baal dan Molok. Penyembahan berhala yang ditingkatkan oleh Raja Manasye, nenek Yosia, dibasmi oleh Yosia. Tapi umat itu murtad lagi sesudah Yosia mati. Lalu yang ketiga, Yeremia dan percabulan. Memang di dalam seluruh perjanjian lama, percabulan selalu menyertai penyembahan berhala. Di masa Yeremia, hal ini merajalela dalam hidup generasi Yeremia, di mana penyembahan berhala, kebejatan moral tidak terelakkan lagi, dan tentu dibarengi dengan lenyapnya takut dan hormat akan Tuhan, sehingga percabulan dan kecurangan menjadi hal yang biasa, bahkan terdapat di tengah-tengah para imam dan nabi. Mereka membantu penyebarannya, dan ironisnya lagi, Yehuda yang menyembah berhala dan bercabul itu masih giat sekali melakukan ibadat keagamaan. Ini yang menerangkan bahwa ucapan Yeremia yang sering diulangi bahwa di hadapan Allah hukum moral itu lebih diutamakan daripada kesucian ibadat. Dan yang keempat, Yeremia dan hukuman. Jadi wajar bila hukuman begitu mencolok dalam amanat Yeremia, di mana hukuman Yehuda yang datang dari Allah itu banyak ragamnya, seperti kekeringan dan kelaparan, bahkan serbuan penguasa asing, dan tanpa ampun
saat tibanya hukuman berat itu semakin mendekat ketika alat Allah untuk menghukum Yehuda pemurtad itu tampil. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam kitab Yeremia banyak dituliskan atau nubuat-nubuat tentang hukuman bagi bangsa Yehuda. Lalu yang kelima, Yeremia dan nabi-nabi palsu. Pengertian Yeremia akan panggilannya dan penyerahan dirinya yang seutuhnya akan panggilan itu menimbulkan dirinya dimusuhi dan tidak dapat didamaikan dengan nabi-nabi dan imam-imam profesional ya. Dan yang lain memang mati-matian memusuhi Yeremia. Jadi pertentangan utama Yeremia dengan imam-imam ialah usaha mereka untuk mengeruk keuntungan dari jabatan mereka dan ramalan mereka bahwa kapanpun bait suci Yerusalem tidak akan jatuh ke tangan orang Babel. Nabi-nabi palsu juga meyakinkan umat Yehuda yang tertipu di dalam satu pengertian yang dangkal. Nah, lalu yang keenam adalah harapan Yeremia. Di dalam kitab Yeremia tertulis dengan lantang dan pantang berkompromi. Yeremia adalah pengkhotbah tentang penghukuman. Tapi amanatnya tentang penghukuman selalu dibarengi dengan pengharapan. Jadi pembuangan di Babel tidaklah selama-lamanya. Sebab Babel sendiri akan diruntuhkan. Kata-kata pengharapan dan terlepasnya Yehuda dari penghukuman terdapat sejak dari awal amanat Yeremia. Lalu yang ketujuh, Yeremia dengan agama Yehuda. Dengan demikian Yeremia dapat mengantisipasi keruntuhan bait suci. Jadi putusnya peranan dinasti Daud dan terhentinya seluruh bentuk korban dan jabatan imam. Bahkan Yeremia mengumumkan bahwa sunat atau tanda perjanjian sama sekali tidak berarti apa-apa tanpa sunat hati. Dan korban-korban keimaman sia-sia saja jika tidak disertai dengan pertobatan hati. Nah, ini adalah Yeremia dengan agama Yehuda, di mana Yeremia menyarankan perlunya Taurat dituliskan di dalam hati, bukan pada batu, sehingga dengan demikian menampakkan ketaatan yang sejati dan sempurna. Kalaupun lambang-lambang lahiriah perjanjian itu berlalu, itu bukan menandakan berakhirnya perjanjian itu, tetapi pembaharuannya dalam bentuk-bentuk yang lebih semarak. Lalu Yeremia dengan cita-cita masa depan. Yeremia dapat memandang jauh ke depan ke masa kembalinya Yehuda dari pembuangan dan memulai kehidupan kembali di Palestina. Dan masa depan yang ideal sudah dituliskan juga di dalam kitab Nabi Yeremia. Dan di sini dituliskan bagaimana pertobatan yang penuh dengan penyesalan dan dengan segenap hati membuat Allah akan mengampuni mereka dan akan menaruh takut kepada dan dalam batin mereka dan akan menegakkan pemerintahan Raja Mesias atas mereka. Nah, lalu kita akan melihat tindakan kenabian dari Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 13 ayat 1-11 menjelaskan satu tindakan kenabian dari Yeremia, yaitu ikat pinggang yang lapuk, di mana hal ini mengisyaratkan kepada Yehuda sebagai bangsa yang dipilih oleh ikatan perjanjian dengan Tuhan telah murtad dan tidak hidup memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, Nabi harus hidup lajang, tertulis dalam Yeremia 16 ayat 1-9. Melalui tindakan kenabian ini, Yeremia ingin menyatakan bahwa masa depan bangsa Yehuda seperti tanpa harapan, sehingga tidak ada lagi gunanya membangun keluarga. Bangsa Yehuda digambarkan sebagai bangsa yang tidak memiliki harapan lagi. Lalu yang ketiga, Nabi menghancurkan buli-buli, ditulis dalam Yeremia 19 ayat 1-15. Dengan tindakan kenabian ini, Yeremia ingin menggambarkan kehancuran yang menimpa bangsanya. Lalu yang keempat, Nabi memikul kuk sebagai orang buangan. Yeremia 27 ayat 1-22. Ketika Yeremia memikul kuk di atas pundaknya, berarti ia ingin mengisyaratkan bahwa bangsa Yehuda harus tunduk pada pemerintahan Babel. Lalu yang kelima, Nabi Yeremia dan Hananya, nabi palsu, tertulis dalam Yeremia 28 ayat 1-17. Tindakan Nabi Yeremia ini jelas mengingatkan bangsa Yehuda untuk siap menghadapi pengadilan Tuhan. Persengkokolan manusia tidak dapat mengubah rencana Tuhan. Lalu Nabi membeli tanah, Yeremia 32 ayat 6-44. Dengan membeli tanah ini, Nabi Yeremia ingin menyatakan betapa tidak bergunanya
menyimpan harta kekayaan dan milik, sebab tidak dapat menjamin kemerdekaan pemiliknya. Lalu Nabi minum anggur dengan kaum Rekab, Yeremia 35 ayat 1-19. Ini adalah bentuk kritik tegas Yeremia terhadap bangsa Israel yang tidak taat dan tidak tahan terhadap godaan. 8. Nabi meletakkan batu besar di pintu masuk istana Firaun, Yeremia 48 ayat 1-13. Batu besar ini digunakan sebagai tanda penghakiman bagi umat Israel yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Lalu 9, Nabi menuliskan daftar malapetaka, Yeremia 51 ayat 59-64. Dengan menuliskan daftar malapetaka ini, Yeremia ingin menyatakan bagaimana sebenarnya perasaan dan pemikiran Allah melihat ketidaksetiaan umatnya. Kitab Yeremia tidak disusun secara kronologis, sehingga untuk dapat memahami isinya dengan baik, diperlukan pengetahuan akan latar belakang pada masing-masing bagian. Nah, kitab Yeremia dapat dibagi dalam beberapa bagian seperti berikut ini. Yang pertama, pada masa pemerintahan Yosia, pada tahun ke-13 yaitu pasal 1, tahun-tahun terakhir Yosia pasal 2 sampai pasal 6, kemungkinan kebanyakan dari pasal 7 sampai 20 terjadi pada era Yosia. Lalu yang kedua, pada masa pemerintahan Yoahas, yang ketiga pada pemerintahan Yoyakim, pada awal pemerintahannya pasal 26, dan dilanjutkan pasal 7 ayat 1-8, lalu dan 3, lalu pasal 22 ayat 1-23. Lalu tahun keempat masa pemerintahan Yoyakim, pasal 25, 36, 45, 46, 1-12. Lalu setelah tahun keempat, pasal 35. Lalu yang keempat pada masa pemerintahan Yoyakin, yaitu pasal 22 ayat 24-30. Jadi sekitar pasal 14. Lalu masa pemerintahan Sedekia, pada awal pemerintahannya yaitu pasal 24, lalu 49 ayat 34-39, lalu pada tahun keempat di dalam pasal 27-28, pasal 51-59-64, lalu pasal 21 dan 29, lalu awal pengepungan Yerusalem, pasal 34, interupsi pengepungan pasal 37, kelanjutan pengepungan di pasal 32, 33, 38, 39 ayat 15-18. Lalu nomor 6, setelah kejatuhan Yerusalem, tertulis dalam pasal 39 ayat 1-4. Lalu pasal 40 ayat 1 sampai dengan pasal 43 ayat 7. Yang ketujuh, Yeremia dipaksa pergi ke Mesir, tertulis dalam pasal 43 ayat 8 sampai pasal 44 ayat 30. Lalu masa akhir kehidupan dari Yeremia, di mana masa terakhir hidup Yeremia sebagai nabi penuh pergumulan. Ia tinggal di Mesir dan menubuatkan mengenai kekalahan Mesir atas Nebukadnezar dan menemplak ibadah orang Yahudi yang tinggal di Mesir yang dirasuki penyembahan berhala. Ini tertulis dalam Yeremia 44 ayat 1. Nah, tentang peristiwa-peristiwa berikutnya dalam hidupnya dan bagaimana ia meninggal tidaklah diketahui. Namun kuat dugaan bahwa Nabi Yeremia mengembuskan nafas terakhirnya di Mesir. Lalu apa yang menjadi keteladanan Yeremia dan kisah hidupnya bagi kita semua? Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang berperasaan halus. Dia sangat cinta kepada bangsanya dan sama sekali sebetulnya tidak suka menubuatkan hukuman ke atas mereka. Tetapi dari berbagai macam tulisannya, Nabi Yeremia berbicara dengan penuh perasaan tentang penderitaannya. Karena ia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, dan perkataan Tuhan adalah seperti api dalam hatinya, yang mau tidak mau ia harus sampaikan kepada bangsanya. Nabi Yeremia juga dikenal sebagai nabi yang menangis, karena memiliki pergumulan-pergumulan berat selama hidupnya, mulai sejak dipilih sebagai nabi dari masa muda sampai akhir pelayanannya, di mana ia merupakan sosok pribadi yang penyabar, memiliki jiwa patriot bagi bangsanya, dan kehidupan pribadinya tidak pernah lepas dari doa-doanya kepada Tuhan yang penuh dengan tangisan. Yeremia 9 ayat 1 dan Yeremia 13 ayat 17. Ia terus mengungkapkan kepedihan atas umat Allah yang memberontak serta penolakan mereka untuk bertobat. Jadi kehadiran nabi-nabi palsu di zamannya itu telah memaksanya untuk bersandar kepada Tuhan, bukan pengertiannya sendiri. Nah, di sini kita melihat kepribadian Nabi Yeremia yang luar biasa. Bagaimana Nabi Yeremia dipakai oleh Allah untuk menyatakan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, bahkan menyampaikan perkataan-perkataan nubuat
untuk disampaikan oleh Nabi Yeremia bagi bangsa Yehuda, dan Nabi Yeremia dipakai oleh Allah untuk mengingatkan akan penghukuman yang akan diterima jika bangsa Yehuda tidak mau bertobat. Sekaligus Nabi Yeremia juga mengungkapkan banyak hal kepribadian yang sangat baik, dan ini menjadi satu keteladan bagi kita semua, supaya kita pun meneladani kehidupan, otoritas, integritas dari seorang nabi yang bernama Yeremia, yang mengabdikan hidupnya sekalipun menderita, tetapi menyatakan dengan apa yang menjadi maksud Tuhan, dan Tuhan memakai Nabi Yeremia. Kalau Tuhan memakai Nabi Yeremia, maka Tuhan pun akan memakai kita menjadi alatnya. Dan mari kita hidup dengan setia di hadapan Tuhan, kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, dan memuliakan namanya. Dan hari ini kita sudah mendengar kisah tentang Nabi Yeremia, dan kita sama-sama bisa berkata bahwa Nabi Yeremia adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.